Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dah Ustadz sehat Alhamdulillah. Masya Allah, Sehat. berkah selalu. Sebelum kita lanjut, kita sapa dulu pemirsa. Pemirsa kaum muslimin di mana saja berada, bila Anda punya kelapangan rezeki, jangan lupa sisihkan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar Sorong. Dan kemudian jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Masjid Raya Al-Akbar Sorong dan TV Al-Akbar TV, insya Allah. Kita akan bincang santai pemirsa, dan hari ini tamu kita adalah Ketua Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Begitu ya? Sekretaris. Sekretaris. Papua Barat. Papua Barat. Ini sekarang sudah Papua Barat Daya. Belum ada Ya, di SK-nya belum ada perubahan. perubahan, masih Papua Masih Barat. Papua. Papua Barat. Ya, Papua sesuai dengan SK. Ini dah Ustadz, ini kan pasti pemirsa juga banyak yang belum mahfum betul terkait dengan ruqyah itu. Kita ini kan bahas ruqyah syar'i, jalan pembersih jiwa ya kita. Nah, terkait dengan ruqyah itu sendiri bagaimana ini Pak Ustadz? Ruqyah, kalau kata ruqyah itu di tengah masyarakat itu sudah terdoktrin bahwa ruqyah itu hanya terfokus pada urusan masalah dunia jin. Padahal sesungguhnya ruqyah juga itu bermanfaat bagi psikis, Psikologi, seperti kejiwaan. Kejiwaan. Nah, kalau kita berbicara masalah ruqyah, jauh hari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, ruqyah pun itu sudah dilaksanakan. Oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim. Oh, sejarah ini. Ya, itu pernah disampaikan oleh baginda Nabi di dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Ibrahim pernah meruqyah kedua anaknya Ismail dan Ishak. Nah, begitu pun sehingga Nabi meruqyah cucunya, kedua cucunya Hasan dan Husain. Jadi jangan mengira bahwa ruqyah itu ketika orang kemasukan jin atau apa gitu baru ruqyah. Iya, sebenarnya itu tidak terfokus pada itu. Maka para ulama juga pun telah menjelaskan bahwa ruqyah itu apa sih sebenarnya kata ruqyah. Kalau secara bahasa, Ibnu Faris dalam kitabnya Mu'jam Al-Lughatul Arabiyah, beliau membaginya kata ruqyah itu 3 makna. 3 makna. Nah, makna yang pertama, beliau mengatakan as-su'ud. As-su'ud itu artinya mengangkat. Yang kedua, al-audah. Al-audah itu bisa bermakna jampi-jampi atau bacaan, atau biasa bahasa kita sekarang ini mantra. Ya. Nanti tinggal disesuaikan apakah mantra yang sesuai dengan syariat atau tidak nanti. Kemudian yang ketiga menurut beliau buqatum minal ardi, gundukan tanah. Tetapi beliau mengambil dari 3 makna ini hanya 2 yang mendekati makna ruqyah itu. Yang pertama adalah as-su'ud, mengangkat. Yang dimaksud mengangkat ini adalah diangkat nanti penyakit seseorang itu ketika dibacakan. Yang kedua, jimat, jampi-jampi. Nah, yang disinilah kita harus memahami betul-betul mendalam bahwa apa yang disebut dengan jampi-jampi. Kalau jampi-jampi dalam istilah Indonesia ini bisa diartikan para dukun nanti. Ya, dukun. Guna-guna. Ya, guna-guna. Tapi jampi-jampi atau redaksi kalimat yang dibaca ketika ruqyah itu dilaksanakan, maka jampi-jampi 2 hal, minimal 3 lah. Yang pertama harus dibacakan
jampi-jampi atau isi-isi Al-Quran, doa-doa dari Al-Quran. Nah, kemudian doa-doa yang ma'thur dari Nabi kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau doa-doa yang diajarkan oleh alim ulama kita, yang memang sudah terkenal di masyarakat, yang tidak masyhur, sudah paten lah ya. Nah, ya, sudah paten. Makanya Ibnu Faris Ibnu Manzur Ibnu Athir dalam kitab beliau An-Nihaya fi Gharibil Hadis menjelaskan makna ruqyah secara bahasa. Ar-ruqyah hiyal audha yurqa biha sahibul afa. Jadi ruqyah itu adalah bacaan mantra yang dibacakan kepada orang yang sakit, kal humma, ya sakit demam, wassorui, yang epilepsi, ayan, itu bisa juga diartikan orang yang kesurupan jin. Ya. Atau wa ghairu dzalika minal afats, atau penyakit-penyakit yang sejenisnya. Seperti itu. Nah, banyak sekali para ulama kita yang menjelaskan di dalam kitab-kitab beliau. Ibnu Manzur juga pun demikian. Dalam Lisanul Arab, ar-ruqyah hiyal audah ma'rufa. Ruqyah itu adalah bacaan mantra. Mantra yang dimaksud di sini adalah bacaan dari Al-Quran. Makanya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab beliau, minimal orang yang ruqyah itu atau ruqyah yang syariah itu minimal ada 3 syarat. Oh, bersyarat 3 ya, minimal. Syaratnya dibolehkannya ruqyah itu. Kategori ruqyah syar'i itu. Iya, kategorinya minimal. Yang beliau mengatakan wa qad ajma'ul ulama, ulama telah bersepakat, berijma, konsensus. Ainda ijma'i salasatun syurutin. Minimal dibolehkannya ruqyah itu minimal yang syar'i itu ada 3. Yang pertama, wa antakuna bikalamillahi au asma'illahi wasifati. Jadi minimal dibacakan Al-Quran atau ayat-ayat kalam Allah dan sifat-sifat Allah. Nah, ini yang perlu yang pertama itu minimal. Dalam ilmu ruqyah yang dibuat oleh ada peruqyah Indonesia ini, Nuruddin Al-Indonesia, yang di grup komunitas Rehab Hati, beliau menjelaskan bahwa minimal 75% itu harus kita baca Al-Quran. Jadi mau reaksi atau tidak reaksinya seseorang itu bukan persoalan. Yang menjadi tujuan ujung tombaknya daripada ruqyah itu adalah perubahan seseorang itu. Oh, seperti itu. Pasien ini dimaksudkan. Iya. Maka kita lanjut ke poin yang kedua. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar, yang kedua adalah syaratnya wa antakuna bil lisanil arabiyyah wa ma yu'rafu ma'nahu. Jadi dibacakan itu harus menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab yang bagaimana? Yang dapat dipahami maknanya. Wa yu'rafu ma'nahu. Jadi yang dapat para ulama mengatakan ya setidaknya doa-doa yang dari Nabi, doa hadis, seperti Nabi ketika sakit, doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril, bismillahi arkik min kulli sayyi yu'dhi wa min syarri kulli nafsin aw aini hasid. Ketika Nabi kena sihir, suruh lagi dibaca oleh istrinya surat Al-Kafirun atau 3 Qul. Begitupun sahabat Nabi yang bernama Al-Qudri, ketika mengobati seseorang yang terkena sesuatu sengatan kalajengki atau bisa saja, itu dibacakan surat Al-Fatihah saja sudah cukup modal. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Nah, kalau yang ketiga minimal apa yang berefek terhadap ketika kita meruqyah itu, setidaknya pasangkan niat kita bahwa wa idza maritu wa huwa yashfin. Yang menyembuhkan itu adalah Allah. Bukan peruqyahnya dan bahkan bukan ruqyahnya. Nah, ini yang perlu kita luruskan dari sudut pandangnya masyarakat. Jangan sampai ketika mereka sakit gigi, sakit mata saja sudah jauh-jauh minta orang diruqyah. Nah, ini hal yang sepele. Sebenarnya bisa diobati sendiri sebenarnya. Nah, begitu Pak Ustaz. Apalagi dia berharap ini boleh yang cocok, yang menyembuhkan. Nah, apalagi begitu. Yang menyembuhkan Allah. Sebenarnya. Baik, Adinda Ustaz.
Ngomong-ngomong, Dina ini kan dari mana? Asli dari Bima? Alhamdulillah dari NTB, Bima. NTB. Bone Haba. Alhamdulillah, tahu. Dina sebelum bergabung di komunitas asosiasi ini bergerak personal atau bagaimana? Sudah ya berapa lama pergerakan itu? Tahun 2018 memang itu bergabung dengan sebelum berdirinya Yakesma. Dulu pernah pelatihan dengan Abu Muhammad Al-Banjari yang beliau dari Jakarta, dan pernah didatangkan oleh Ustadz Muallim di Kota Sorong dulu. Di Masjid Raya dulu pernah ruqyah masal. Dan beliau punya materi-materi yang luar biasa dan hampir mirip dengan materi-materi ruqyah yang ada di SOP RC, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Ada SOP-nya? Ada SOP-nya, Ustaz. Nanti itu SOP yang penting, harus dipegang oleh semua para roki. Kenapa harus dibuatkan SOP? Karena sekarang banyak yang mengatasnamakan ruqyah syariah, tetapi metode dan caranya ini di luar daripada syariah. Oh, begitu. Kenapa begitu, Ustaz? Karena kita sayangkan contoh sedikit. Maaf. Misalnya yang keluar dari syariah ini. Yang keluar, kita harus mengetahui dulu. Ruqyah itu minimal, atau bukan ruqyah, pengobatan yang Islam itu minimal ada 3 prinsip dasar yang ada di dalamnya, yang tidak boleh keluar dari harus pengobatan dipakai itu oleh ruqyah. Ruqyah itu. Yang pertama, tidak boleh keluar dari sisi akidah. Yang kedua, tidak boleh keluar dari sisi syariat. Dan yang ketiga, tidak boleh keluar dari adab. Yang contoh yang tidak boleh keluar dari syariat, 1, kalau kita meruqyah dengan mencampurkan bacaan ayat Al-Quran kemudian digunakan dengan seperti telur, itu kan sudah menyalahi akidah itu. Ada media lain? Media telur. Seperti itu yang luar syariah. Itu yang syar'i, yang akidah. Karena ruqyah itu sebenarnya ada 2, Ustaz. Ada ruqyah syariah dan ada ruqyah syirkiyah. Meskipun itu mungkin yang dipakai maaf oleh dukun itu ya. Syirkiyah. Ruqyah yang syirkiyah inilah nanti yang dipakai oleh yang disebut dengan para dukun. Itu makanya Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia membatasi di situ supaya apa? Tidak keluar jalur nanti. Jalur, benar. Kalau ruqyah kan umum, Ustaz. Artinya umum. Banyak orang bisa. Ketika ruqyah itu dijadikan ruqyah syariah, maka inilah nanti yang akan menjadi barometer kita. Ada standarnya itu. Ada standarnya. SOP-nya. Iya. Kita pun kemarin uji sertifikasi itu menjadi roki. Itu diuji oleh para masyayikh juga. Itu proses ini juga ya? Asesmen ya? Uji kompetensi? Ada uji kompetensi. Dan praktek, kirim video dan sebagainya kalau yang masih jauh. Karena di Sorong ini sudah ada beberapa orang yang sudah teruji, termasuk Ustadz Abdul Aziz Al-Ghoroba. Itu sama-sama ujian sertifikasi dengan lolos saya. Juga? Lolos. Dan beliau alhamdulillah sekarang menjadi ketua. Ketuanya beliau. Papua Barat. Iya. Papua Barat. Iya, yang di Manokwari 1. Apa ini? Dalam prakteknya, standar OSP itu memang harus menjadi ukuran bagi asosiasi. Menjadi ukuran. Di situ ketahuan ada profesional atau amatiran. Takutnya begitu. Roki atau dukun. Dukun, betul. Itu yang beda. Karena masyarakat ini, Ustaz, kan tidak. Artinya awam kan nggak paham mana yang syar'i itu. Hanya bila sakit, pokoknya yang penting sembuh saja. Sembuh. Sebenarnya kalau kita melihat kesembuhan itu datang dari manapun itu atas izin Allah. Dukun pun apakah bisa dia menyembuhkan orang? Bisa atas izin Allah. Tapi pernyataannya sembuh dia melalui dukun tapi tidak diizinkan, tidak Allah ridho. Jadi yang kita cari wasilahnya yang salah. Ridhonya, wasilahnya yang salah. Penghubungnya yang salah. Ada syarat yang kedua, Ustaz.
apa tadi nih yang tadi saya bilang tadi akidah. Ada yang akidah, yang kedua itu syariat. Nah, syariat ini yang melanggar syariat itu kita kan kalau Ustadz sudah paham terhadap kaidah fikih. Kita masih kepada akidah tadi. Ya. Termasuk memindahkan katanya penyakit kepada makhluk lain. Itu tidak boleh secara tidak boleh. Itu namanya mediumisasi. Ada kan ke kambing, ya, ke telur. Dan bahkan kita mediumisasi. Saya misalnya dari perukia, ada teman saya. Kemudian ada orang yang kesurupan, kita ambil jinnya di orang kesurupan, pindahkan, baru kasih masuk. Ya. Di ini baru ditanya-tanya, kamu masuk lewat mana, jin apa? Itu sebenarnya sudah keluar daripada syariat. Nah, sekarang yang kedua, yang sesuai dengan syariat, ruqyah yang sesuai dengan syariat, yaitu kita sudah mengikuti apa yang sudah yang sudah dilakukan oleh para ulama kita yang ahli di bidang itu. Nah, kenapa? Yang keluar dari syariat itu contoh, Ustadz. Ini contoh hal yang kecil yang sering kita dapat di lapangan. Ya, ketemu ini. Kita meruqyah seorang wanita yang bukan muhrimah kita. Mahram. Kita tidak pakai kaos tangan, pegang badannya perempuan sambil mungkin pegang ininya, tidak pakai kaos tangan. Dari sisi syariat saja, apakah boleh kita pegang? Tidak boleh kan? Tidak boleh. Nah, berarti kalau kita ruqyah, memang itu tidak syirik, tetapi hukumnya muharramah, haram hukumnya. Seperti itu. Jadi itu yang dari sisi syariat. Itu termasuk SOP-nya, ya? SOP-nya, seperti itu. Makanya dari sisi syariat ini banyak sekali seperti meruqyah tidak ada mahramnya, yaitu tidak boleh sendirian, tidak diizinkan. Tapi pada intinya ruqyah ini bukan karena orang kemasukan saja kan? Bukan saja, Ustaz. Bukan. Jadi jangan sampai kemudian masyarakat awam mengidentikan kalau nanti itu baru ruqyah. Padahal ruqyah itu ketika orang mungkin hati gelisah. Iya, betul. Hidup tidak tenang, atau kira-kira mungkin kenapa ini jodoh datang gitu ya? Jadi makanya Ustadz Musdar itu penulis buku paling banyak itu fikih ruqyah. Beliau juga mengatakan bahwa nasihat kepada kita itu termasuk guru kami yang setiap malam Kamis kita ada kajian. Kajian tentang ilmu ruqyah, termasuk dari ulama-ulama dari Timur Tengah, Syekh Wahid Abdul Salam Bali itu juga didatangkan untuk menjadi pemateri. Ya, untuk memperkuat pemahaman terhadap tentang ilmu ruqyah. Makanya kita banyak menemukan referensi-referensi yang terkait tentang kedahsyatan ruqyah ini. Ya sebenarnya kalau berbicara ruqyah, berbicara masalah kedahsyatan Al-Quran sebenarnya. Kehebatan Al-Quran. Ayat Allah. Iya, Ustaz. Kemuliaan ayat Allah. Jadi tidak boleh lepas dari Al-Quran. Itu mungkin yang disebutkan oleh Allah, huwa syifa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Nah, kata syifa di sini sebenarnya kalau kita memahami, syifa ini adalah kesembuhan yang pasti. Berbeda dengan kalimat ad-dawa. Dawa juga itu adalah obat juga. Cuma berbeda dengan kata syifa. Kalau syifa itu memang jaminan kepastian sembuh. Pasti sembuh. Nah, contoh, Ustadz misalnya sakit. Keluhannya yang Ustadz rasa sakitnya cuma satu. Misalnya sakit gigi misalnya. Iya. Tapi kita tidak tahu bahwa penyakit dalam tubuh itu minimal ada 1000, mungkin bisa jadi 1000 penyakit. Yang kita tidak tahu secara zahiriahnya. Tetapi Allah itu maha tahu. Ketika kita bacakan Al-Quran, menurut Dr. Ahmad Al-Qadi dalam penelitian disertasinya beliau, bahwa menemukan bahwa suara Al-Quran itu dahsyat dan bisa menghancurkan penyakit-penyakit yang sifatnya medis ataupun non medis di dalam tubuh manusia. Subhanallah. Bahkan kanker pun itu bisa mengisil. Bukan ayat Al-Quran. Ya, ini menurut para penelitian. Asik ini perbincangan kita ini, Adin Ustaz. Insyaallah. Tapi dengar-dengar memang ini juga bagian daripada tesis masternya S2 ya? Iya, alhamdulillah. Jadi apa tesis S2-nya apa nih? S2-nya
meskipun distingsinya kepemimpinan dan pendidikan, kita harus bisa mengambil tema atau judul juga itu yang erat kaitannya tentang pendidikan. Tetapi dari dalam kaidah ruqyah itu. Nah, bagaimana ruqyah itu bisa menjadi sebuah pendidikan nanti ketika kita ada di masyarakat. Nah, maka judul yang kemarin yang saya ambil tesis itu adalah implementasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam ruqyah itu sendiri. Gitu. Jadi agak cocok, Ustaz. Iya, ini sudah masuk dalam pikiran. Anda sekarang berapa anggota asosiasi? Kalau di asosiasi RC itu hampir seluruh Indonesia. Nah, yang di Sorong, kalau Barat? di Sorong kita membuat sebuah komunitas yang namanya Al-Hijrah Ruqyah Center Sorong. Itu di bawah kontrol asosiasi? Iya, di bawah payungnya asosiasi. Kemudian yang mendirikan ini adalah dari Pondok Pesantren Nurul Jannah di Manokwari. Dan menjadi pembina atau penasehat atau yang pembimbingnya di Sorong ini adalah Pondok Pesantren Al-Ghurabah. Jadi itu untuk menjadi penasehat supaya tidak keluar dari jalurnya kita. Nah, selama Adinda ini sudah benar-benar kiprah di dunia ruqyah, alam gaib ini sudah berapa lama? Saat itu tahun 2018. Itu sudah berkecimpung? Iya, itu sudah berkecimpung. Itu baru dulu masih bergabung di Kolbun Salim, belum gabung di Al-Hijrah. Al-Hijrah, begitu. Kolbun Salim dulu yang dicetus oleh Ustadz Mu'alim. Sebenarnya di Yakesma itu mungkin bisa jadi dulu mungkin mau diadakan juga ada tim kesehatan di situ, ya setidaknya ada peruqyah juga di dalamnya. Maka bagus juga itu. Akan nanti di lapangan kan bisa jadi ketemu. Ada saja. Ya, tidak sekedar pencari dana yang untuk kaum du'afa dan sebagainya, juga mereka bisa memberikan kontribusi secara kesehatan. Artinya ada sisi kesehatan masyarakat yang diperhatikan. Ya, sisi kesehatan juga tidak sekadar dokternya, tetapi setidaknya ada yang mengatasi masalah yang yang minimal non medis. Ya, ketika dokter angkat tangan di situ, maka nanti non medis yang angkat kaki. Nah, selama dari 2018 siap. Ada hal-hal yang dihadapi mungkin terekam keras yang mungkin selama temui pasien atau gimana? Iya, siap. Kalau dihitung Ustadz, ya hampir tidak terhitung pasien yang kami dapat, tapi itu pun yang beragam reaksi. Yang dianggap paling apa gitu loh? Yang paling menyakitkan kalau bagi kita ya menyakitkan. Iya. Artinya pokoknya lawan keras ini. Diludahin. Pernah diludahin? Pernah. Kita kasih air dikumur sampai kumur itu sampai air itu sudah bau. Subhanallah. Jadi di muka ini Ustadz sudah basah semua ini baju. Maksudnya kenapa ada seperti begitu? Karena ya mohon maaf. Karena jin itu tidak akan suka selagi orang yang ada gangguan jinnya itu ketika dia mau diruqyah, berarti itu menunjukkan bahwa jin yang ada dalam tubuh kita itu menunjukkan bahwa sudah tahu keberadaannya di dalamnya. Maka dia akan membuat si pasien itu akan bagaimana caranya supaya tidak dikeluarkan. Dia bertahan. Dia akan bertahan. Berarti jin itu ada kelas-kelas ya? Ya, ada yang mungkin jin lemah, tapi yang dihadapi itu jin bahasa Allah, betul ya? Bahasa Allah. Nah, sampai tingkat itu. Dia buat perlawanan keras. Bahkan kita diserang pun keluarga, anak. Itu berisiko. Istri risiko juga Ustaz. Cuman kemungkinan kita sudah ditanamkan di dalam diri kita oleh guru-guru kita. Semakin kita takut, semakin kita merasa kekalahan dari bangsa jin itu tanpa atas izin Allah, maka kita akan semakin lemah
kekuatan, seperti semakin terjajah. semakin jin itu semakin Merasa, kuat dia, iya, merasa semakin hebat. Hebat. Maka kita ditanamkan keyakinan yang kuat bahwa apapun yang terjadi ini adalah dakwah kita. Tapi begini Ustaz, Ya. itu dalam Islam kan jin kan juga disebutkan dalam Al-Quran. Iya, siap. Berarti artinya ada jin yang taat, ada jin yang kafir. Memang betul ada jin yang taat. Nah ada ini jin yang masalah yang kafir. buat manusia bermasalah itu artinya jin yang kufur. Yang menjadi persoalan itu sebenarnya di dalam Al-Quran itu kan sudah dijelas bahwa manusia, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dan jin itu ya untuk ibadah. Ini dalil yang memang secara umumnya. Ya. Kalau secara spesifik dalam hadis Nabi, jin itu kadzab, pendusta. Pendusta memang. Asalnya. Asasnya dia memang Asasnya pendusta. pendusta. Nah, tetapi ketika jin itu masuk ke dalam tubuh manusia dengan alasan apapun dia, itu sudah dikatakan dia sudah termasuk jin yang zolim. Oh, jolim. Jangan anggap nanti ini kodam. Oh. Jadi ini yang penjaga saya ini Iya. sudah kiai ini. Ini nggak ada istilah Oh itu. begitu. Ya. Ya ini dia baik nih. Baik, iya. Kalau dia tidak Dia ada bisa di dusta, dalam ya? tubuh, dia berdusta. Hmm. Kenapa dia berdusta? Bisa kita lihat juga di sebuah riwayat Imam Bukhari. Kenapa ada Abu Hurairah pernah sebuah riwayat bahwa ketika beliau berada di Baitul Mal, ada menemukan jin seorang tua yang menyerupai mencuri 3 kali itu dari Baitul Mal itu. Ditangkap. Yang ketiga kalinya ditangkap. Nah, mau dilaporkan kepada baginda Nabi. Tetapi Abu Hurairah dikatakan oleh jin itu, kamu kalau saya mau kamu jauh daripada gangguan jin, saya ajarkan kamu sebuah doa. Amalan, kata-kata jin. Apa itu? Ini rayuan jin ini. Rayuan jin dan jin. Tapi ini betul. Ini kisah. Ini kisah Ya. di sebuah hadis. Nah. Maka Abu Hurairah apa itu? Diajarkanlah oleh jin ini Kayak Abu Hurairah. kepada Abu Hurairah doa untuk bagaimana supaya jin-jin yang lain nanti bisa menjadi pelindungnya dia, yaitu ayat kursi. Maka asbabul wurud, turunnya dijelaskan ayat kursi itu bisa mencegah bangsa jin atau bisa mengusir jin. Itu asbabul wurudnya. Ceritanya itu. Ya ini. Asbab nuzulnya. Nah, jadi sesungguhnya yang mengajari kita itu untuk baca ayat kursi untuk mengusir jin atas izin Allah itu jin sendiri. Tapi kata Nabi ketika dilepas, oh iya betul apa yang dikatakan oleh jin itu kepadamu Abu Hurairah. Tetapi ingat, dia sesungguhnya adalah kadzab. Yaitu Kisahnya itu kisah. Jadi asalnya jin itu memang begitu Memang begitu. kazab. Nanti di kitab Wiqayatul Insani Minal Jin wa Syaiton itu nanti banyak dijelaskan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Itu tentang bab pertama itu jin. Ya, Ustaz. Ya, di bab sendiri dia. Apakah setiap pribadi bisa mendeteksi bahwa dalam dirinya ada gangguan itu? Bisa, Ustaz. Itu bagaimana? Ini cara yang sangat kita anjurkan kepada masyarakat. Bahwa memang yang sangat dianjurkan itu ruqyah mandiri. Sebentar Pak, pemirsa, ini penting disimak. Siap. Karena ini semacam tip, rumus bagaimana kita bisa. Bagaimana Ustaz lanjut? Baik, yang pertama dalam sebuah banyak hadis itu ada ruqyah itu dengan menggunakan tepukan. Ada tepukan dada. Kayak Nabi kan dulu pernah ada seorang yang suka kesurupan, cuma hanya membaca ukhruj ya aduallah, keluarlah wahai musuh Allah. Itu sudah karena kemuliaan Nabi, cuma tepuk dadanya langsung jin keluar. Jin keluar. Nah, keluar. Tapi para ulama di dalam termasuk di Arsi sudah diajarkan bagaimana cara meruqyah yang mandiri atau mendeteksi diri kita bahwa di dalam tubuh kita ini ada gangguan non medis. Kita cukup letakkan tangan kanan kita di dada, di dada kanan. Baru tangan kiri diletakkan di pusat, di pusar lah, di antara pusar. Nah, apa yang dibaca? Yang dibaca itu adalah kalimat istighfar. Istighfar, kemudian bersolawat
kepada Nabi Nabi Sallallahu Alaihi SAW. Wasallam. Kenapa harus sholawat? Dan sebenarnya saya harus ajarkan dulu urutannya, Ustadz. Ada urut-urutan. Atau yang biasa disebut dengan muqaddimah. Muqaddimah ruqyah. Ya. Supaya semua orang nanti bisa menggunakannya. Entah menggunakan tangan, menggunakan air, menggunakan apapun itu. Oh begitu. Contoh, yang pertama yang ingin saya sampaikan muqaddimahnya. Yang pertama, kita adalah wudu. Ini kalau mandiri. Iya, mandiri. Ya, juga. Mandiri baik. juga termasuk ruqyah orang juga. Orang juga ya. Bisa. Yang pertama wudu. Ya. Yang kedua sholat hajat atau taubat. Yang ketiga kita baca al-istighfar 3 kali. Baca syahadat 1 kali. Baca 2 kali sholawat Nabi minimal 3 kali. Sudah 5. Habis itu baca kalimat thayyibah yang ke-6. Kalimat thayyibah itu terserah, ya Allah, ya Syafi, ya Zal Jalali wal Ikram, terserah. Nah, misalnya pakai tadi Ustaz gini. Iya. Tangan kanan di dada, tangan kiri di perut. Baru setiap bacaan tadi itu ditiup. Baru kita harus fokus, harus betul-betul tawajuh lah istilahnya. Tawajuh. Kemudian bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini tidak terbaca, harus dibaca. Karena ini merupakan umul Quran, umul kitab. Ya setidaknya kita menghargai. Tidak kita baca aja, kasih keras. Iya. Kemudian tiup. Setelah itu baca 1 kali atau 3 kali. Kemudian yang kedua baca ayat kursi. Dibaca kemudian ditiup lagi, selesai. Kemudian 3 kul. Nah ini 3 ayat potongan ayat ini, surat ini setidaknya ini menjadi bacaan dasar kita. Kalau kita mau mendalami lagi ayat-ayat yang lain banyak Ustaz. Ayat sihir itu minimal itu. Nanti minimal. Nah, ini yang saya ajarkan ya setidaknya yang sudah syar'inya. Sudah dibacakan, ditiup. Nah, sambil habis tiup baca bismillah 3 kali. Kemudian doa kepada Allah sesuai dengan hajat kita. Seandainya ada penyakit di dalam perut kita ataupun jin yang mengganggu dalam jasad kita, setidaknya sebutkan dengan menggunakan bahasa kita. Ya Allah, atas izin ya Allah, seandainya ada gangguan jin di dalam tubuh hamba yang saat ini, yang dulu barangkali mengganggu pikiran sehingga tubuh ini jauh daripada untuk beribadah kepadamu, maka dengan melalui wasilah Al-Quran yang dibaca ini, maka keluarkanlah. Maka nanti ada sendawa Ustaz, diputar-putar baru diangkat. Bismillah, itu tandanya. Allahu Akbar. Bismillah ya Allahku. Ada tanda-tandanya. Ciri-cirinya sendawa, keringat, menangis, kemudian mau buang air besar, pusing, ngantuk, itu kesurupan bahkan, itu semua adalah reaksi saja. Begitu. Tapi insya Allah kalau kita mau mendeteksi orang lain, kita suruh berdiri dia, kemudian kita suruh berdiri menghadap ke kiblat. Jadi kita suruh berdiri, baru kita yang bacakan Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul, baru diusap di tangan kita, baru kita usap dari belakangnya ke bawah. Jadi nanti itu mendeteksi orang. Nanti kalau ada jinnya pasti dia akan ada reaksi sujud ataupun menangis, teriak. Itu baru mulai kita lanjutkan ya. Insya Allah. Masya Allah. Gitu. Nah, reaksi gangguan jin itu juga berhubungan dengan ada penyakit-penyakit medis. Iya, ada. Itu bisa juga dideteksi ya. Bisa dideteksi. Misalnya orang kanker. Ketika kanker itu ada dalam tubuh, maka itu sudah menjadi sebuah kendaraannya mereka. Makanya jalan masuknya dia. Kita bukan tidak menyuruh pasien atau orang yang punya kanker itu untuk dioperasi. Memang menurut dokter silakan dioperasi. Tapi kami dari sisi ruqyah, kalau bisa diikhtiar dulu menggunakan bacaan-bacaan Al-Quran. Diterapi minimal dulu. 45 hari. Kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Minimal 45 hari, 1 bulan lah. Diasah dulu dengan cara ruqyah.
Diterapi dengan ruqyah. Ya, betapa banyak di teman-teman kita, di praktisi mendapatkan hal yang demikian. Atas izin Allah, dia bisa mengecil dan bisa sembuh atas izin Allah. Stadium 4 tidak perlu operasi. Tidak perlu operasi, Ustaz. Akhirnya operasi. Bisa insya Allah. Allah. Itu tergantung dari keyakinan kita. Kalau kita cepat-cepat operasi, nanti setelah dua kemungkinan operasi, ya insya Allah sembuh, bisa saja juga tumbuh kembali lagi. Nah itu yang kita khawatirkan. Asosiasi ini di Papua Barat ada semua di teman-teman kabupaten kota? Belum terjangkau. Belum terjangkau semua. Tapi secara personal terkoneksi masing-masing, Terkoneksi di Jayapura, di Manokwari, di Bintuni juga ada sekarang. Oh iya. Baik pemirsa, jadi kalau Anda misalnya ingin terapi jiwa diri dengan jalan ruqyah, boleh dihubungi Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Ini Ustadz yang selalu standby sekarang. Ini standby di Masjid Baitul Salam. Kalau ada yang minta bantu ya. Atau ke pesantren Al Ghoroba ya. Al Ghoroba bisa ada. Ada Ustadz Asis di sana. Di pasar bersama. Bang Rohi. Oh begitu. Ada Ustadz Budi juga, itu adalah salah satu praktisi juga di Sorong ini. Masya Allah. Adinda Ustadz, kita mau bahas akan panjang sebetulnya. Panjang sebenarnya, masih banyak. Nanti kita lihat perkembangan insya Allah. Waktu juga kita invitasi insya Allah. Baik, jazakallah atas waktunya Ustadz. Adinda Ustadz, semoga berkah niat baiknya Allah mudahkan. Amin. Dan bisa menjadi penghubung kebaikan bagi banyak orang insya Allah. Insya Allah. Dan pemirsa kami ingatkan lagi, jangan lupa share, like, and subscribe channel YouTube Masjid Raya, dan bila punya kelapangan rezeki berikan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Raya kita ini insyaallah. Ini Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini baru berapa dia pun syaratnya sudah ini. Alhamdulillah. Iya. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.